Yang aja tuh gue kirim foto. Oke, sekarang kita menjawab soal yang itu dulu yang saya share. Tunggu dulu. Oke, yang lain ini. Mana suaranya, Dirji? Izin Bu, masih antri di Bintang Bu. Dari Bintang. Astaga. Orang mau buka ke kok antri di Bintang. Oke, nomor 1 nah. Itu ya konfigurasi FTTH. Jadi mulai dari yang STO, itu yang kotak STO, ODC, ODP, OTP, terus Bu, roset. nggak Apa? muncul screen tak? Udah ada gambarnya Bu. Hah? Masa? Muka tadi di situ. Oh iya kah? Iya Bu. Nggak apa-apa Ji Bu. Kalau tidak ada gambarnya Bu. Apa Ji pengen mau dilihat? Iya, tunggu. Suara saja. Kirim dokumennya langsung Bu. Kan Kan itu. bisa. Ibu, kalau misalnya nanti tidak ditahu Ibu bagaimana itu? Nggak ditahu apa. Bagikan layar, mulai berbagi. Ini kelihatan tidak? Halo, ini kelihatan tidak? Kelihatan Bu. Ya Bu. Kalau ini? Kelihatan. Nah, ini kelihatan? Ini Bu. Kelihatan nih? Iya Bu. Soal, toh? Iya Bu. Ya Bu, kelihatan Bu. Oke, ini konfigurasi FTTH, nah. Apa namanya? Jadi, pertama STO, terus ODC, ODP, OTP, roset. Nah, itu kan ada nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu menandakan kabelnya. Jadi kalau yang kabel nomor 1 itu apa coba? Feeder. Ya, feeder. Kabel nomor 2? Distribusi. Oke, distribusi. Dari ODC ke ODP. Kabel ketiga? Kabel drop. Kabel keempat? Indoor. Apa kabel keempat? Kabel indoor. Hah? Ya, kabel indoor ya. Kalau kelima? Dari roset ke ONT itu patch cord. Oke? Jadi nomor 1 itu kabel feeder. 2 distribusi. 3 saluran penanggal atau drop cord. Keempat indoor. Kelima patch cord. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang kabel? Halo? Bu, Ya, apa itu saluran penanggal? saluran penanggal itu nama lainnya kabel drop cord. Oh. Oke, jadi yang mana nomor di 1 situ kabel drop cord Bu? kabel drop cord itu yang kamu pakai SOC. Enggak, maksudnya nomor 4 kah? Oh, nomor 4. Oh iya Bu, oke. Sorry, nomor 3. Nomor 3, ini saya ulangin tulis Ki. Nomor 1 itu feeder. Nomor 2 distribusi. Habis distribusi apa? Drop cord kan atau saluran penanggal. Terus nomor 4 itu kabel indoor. Nomor 5 patch cord. Kan yang keempat itu dari OTP ke roset. Toh, itu kabel indoor. Oke, jadi nomor 1 itu jawabannya saluran penanggal. Halo, masih ada Ji? Oke Bu. Oke, nomor 2
Alat bantu penyambungan fiber optik yang berfungsi untuk memotong bagian cladding dan core. Nomor berapa? 4. Ya, nomor 4 nah. Itu yang nomor 1 apa coba? Bu, pelan-pelan menjelaskan sih, Bu. Oh, oke, yang mananya? Itu yang gambar itu. Nomor 1 itu kalian tahu gambar apa? Tidak, Bu. Itu tube cutter, tapi itu dipakai di kabel RJ45. Nggak dipakai itu. Ini kan yang ditanyakan yang alat bantu penyambungan fiber optik yang berfungsi untuk memotong bagian cladding dan core. Apa nama alat untuk memotong cladding dan core? Fiber cleaver. Yang mana? Ya, yang mana gambar fiber cleaver di situ? Nomor 4. Nomor 4. Kalau stripper, yang nomor 3 itu stripper. Itu untuk kupas. Coating, bukan potong. Nah, kalau kupas coating itu, kupas tube, kupas coating, itu pakai stripper. Yang nomor 3, stripper. Tapi kalau untuk memotong, pakai fiber cleaver. Yang nomor 4. Oke ya? Lanjut atau belum? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Saya rangkai dulu yang nomor 3. Kita ke nomor 4 dulu. Tahapan penyambungan fiber optik yang paling tepat. Ayo, apa dulu? Jawab dulu. D. Nomor 1 atau nomor 6 yang pertama? 6. Ya, yang pertama itu masukkan protection sleeve. Oke? Yang pertama itu nomor 6. Terus? Nomor 1. Nomor 1, oke. Lihat Mi, itu berarti jawabannya antara D atau E. Terus sudah dikupas coating, apa? Membersihkan atau memotong? Mana duluan? Dibersihkan atau dipotong dulu? Membersihkan, Bu. Dibersihkan Ya, dulu. ingat itu besok kalau praktek. Nah, kalau sudah kalian kupas coatingnya, bersihkan dulu sebelum dipotong. Jangan nanti sudah dipotong, baru kau mau bersihkan pakai alkohol, itu salah tahapannya. Oke? Jadi 6, 1, 2. Jawabannya sudah pasti yang D. Terus sudah dibersihkan, terus dipotong, terus menempatkan fiber pada V-groove. V-groove itu kayak itu ya, yang tempat penyambungannya. Yang kalau kamu mau sudah dipotong, ditaruh di untuk tempat sambung, itu namanya V-groove. Nah, terus menyambung fiber, terus menggeser protection sleeve ke sambungan, kemudian heating atau dipanaskan. Untuk menyambung ada yang mau ditanyakan? Ingat besok itu ada 2 fusion yang dipakai. Jadi kalau kamu dapat yang ada holder yang HS 250, berarti itu bagus. Maksudnya itu holdernya kamu pakai terus mulai dari kupas, potong sampai taruh di V-groove-nya. Kecuali kalau kamu pakai yang manual, nanti potongnya harus pakai fiber cleaver. Ya. Ada yang mau ditanyakan di sini atau lanjut? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Bersuara nanti takutnya ini saya enggak tahu ini putuskan nanti mic-nya atau tidak. Kenapa? Mana Mi lagi tuh tadi gambarnya? Di Raquel. Oh ini. Ini lanjutannya yang bawahnya nah. Saya share dulu pada di FTTH.
Oke, ini yang soal OPM. Coba siapa? Ada Irsyad kah? Irsyad? Ada kok Irsyad? Iya Bu, ada aja. Baca coba Irsyad. Apa soalnya? Yang gambar OPM. Bu, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Hasil pengukuran dengan optical power meter menggunakan lambda 1310 nm. Apa Jika kepanjangannya NM? Apa kepanjangan nm? Nah, NM itu nanometer. nanometer. Ya, ingat nah itu lambda itu panjang gelombang. Lambda, wavelength, panjang gelombang itu sama. Oke. Ibu Abi Bu. Iya sudah saya tolak ini gara-gara kalian. Oke. Oh, Lanjut Irsyad. Nano apa tadi Bu? Nanometer, nano itu 10 pangkat minus 9. Udah deh panjangnya. Oke, nano itu artinya 10 pangkat minus 9 meter. Ya Bu. Lanjut Ibu. Ya. Jika diketahui nilai redaman pada saluran optik sebesar 8 dB. Apa itu dB Bu? Desibel. Desibel. Iya. Berapakah besar power transmit dari OLT? Apa bedanya yang ditanyakan ini Irsyad? Besar power Bu. Power transmit itu power yang dikirim atau yang diterima? Diterima. Dikirim. Dikirim. Kalau receive itu diterima. Berapa Bu? Kalau receive, power receive itu artinya yang diterima. Power transmit berarti yang dikirim. Oke? Iya Bu. Jadi ini soalnya apa saja yang diketahui? Diketahui Apa yang diketahui dari soal ini? nilai redaman pada saluran optik. Ya, nilai redamannya 8 dB. Apanya lagi yang diketahui? Lambda. Terus apa lagi? Itu jika apa Bu di soal? Lihat gambarnya. Kan dia bilang perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya itu hasil pengukuran. Oh iya Bu. Nah, hasil pengukuran itu berarti daya terima. Berapa daya terimanya itu digambar? 5 buram-buram 5 min 5,38. Ya, minus 5,38. Nah, itu Mi. Jadi kalau diterima minus 538, terus redamannya 8 dB, berarti berapa yang dikirim? Ayo jawab. D. Gini bantu jawab deh. D Ibu. Hmm? 2,62. Ya, 2,62. Itu caranya 8 dikurang 5,38. Langsung jadi kurang Bu. Iya kan? Anggaplah ini tuh bagaimana caranya ini? Kayak begini Irsyad. Kamu terima uang 1.000. Terus kamu tahu itu apa namanya? Ongkos kirim uangmu itu 500. Ya. Nah, jadi berapa sebenarnya yang dikirim? 500. Kan dipotong 500 atau? Gimana caranya? Oh. 1,5. Tidak. Kamu terima uang berapa tadi saya bilang? 1.000. Terima uang 1.000. Ongkos kirim untuk kirim uangnya itu 500. Iya. Berarti saya kirim. Terima 1.000. Iya, kau memang terima 1.000. Iya lah. Berarti saya kirim berapa? 1,5. Iya, 1.500. Nah, ini
Angkanya jangan koheren karena ini kan angkanya plus toh, plus 2 itu sama minus 5 kan beda. Mana lebih besar? Iya. Gitu. Oke, jadi Berarti yang rugi kita, Ji, Bu. iya karena pakai mungkin. Sudah jangan membahasnya lagi. Pokoknya yang ini jawabannya berapa? 2,62. Kalau misalnya ditanya kenapa bisa kau dapat, kan ini berarti yang ditanyakan berapa yang dikirim. Sedangkan kita tahu lambda redamannya ini jaringan 8 dB. Daya yang diterima minus 5,38. Oke? Oke, mengerti semua? Mengerti, Bu, mengerti, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang anu nah. Yang tadi yang menentukan warna core. Nah ini. Pada sebuah kabel optik tertera kode pengenal SMD. SM itu artinya single mode. Terus dia kabel DAC. Ya. DG itu jenis penguat jenis strength membernya. Terus LT itu berarti kabelnya loose tube. 96/8T. Apa artinya 96/8T? Ada 8 tuh, Satu tube isinya 12 core, Bu. caranya bagaimana? Cara apanya, Bu? Caranya Nomor bisa berapa? tahu bilang 12 core dalam satu tube. Oh, Bu, nomor berapa, Bu? Ini yang pada sebuah kabel optik. 96 bagi 8, Bu. Ya, 96 bagi 8. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau ada kabel tulisannya 96/8T, berarti kabel itu di dalamnya ada 96 core dan ada 8 tube. Dan di masing-masing tube isinya 12 core. Mengerti? Mengerti tidak? Kalau misalnya kabelnya 144/12T, artinya apa? Halo, masih ada orang kah? Ada 144 kabel, Bu. Bukan kabel, core. Kabelnya itu satu, Ji. Ada 144 tube. Eh, Ada 144 core heeh. dengan 8 tube. 144/12T. Oh, dengan 12 dengan 12 tube dan setiap tube-nya berisi 12 core. Ya, betul. Oke. Nah, kalau yang di soal ini 96/8T. Satu tube isinya 12. Yang ditanyakan itu serat ke-59 itu ada di tube apa dan warna seratnya apa? Belum pernah kalian belajar ini kah? Kelas 2? Bu. Hah? Pernah ya, Bu? Pernah tapi lupa. Nggak lupa aja, Bu. Ayo Tawan. Siapa itu tadi? Raquel kan siapa nih? Raquel? Iya, Bu. Iya ya. Oke, Raquel jawab. Lagi di luar kayak, Bu. Oke. Kelihatan yang saya share? Ya, Bu. Oke, rumusnya itu misalnya nih 96/8T. Artinya ada 8 tube, 1 tube, 12 core. Yang ditanyakan serat ke-59. Oke?
Nah, caranya itu, rumusnya itu serat yang ditanyakan, urutan serat yang dibagi. Tunggu dulu nah, saya angkat dulu. Halo? Halo, Apa? kenapa di reject telepon? Lagi meet Kak Bi. Hah? Lagi meet. HP. Kenapa Ada makanan kah? Nggak ada. Nasi aja ada. Ya masa sudah makan, sudah pada makan. Habis sudah. Saya belum. Oh, belikan saja saya sama Abi. Mau beli apa? Terserah. Oke. Ya. Halo. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Masih ada? Kelihatan ini yang saya share? Kelihatan Bu, kelihatan. Oke ya, jadi rumusnya itu kalau saya itu pakai rumus. Jadi gini, urutan serat yang ditanyakan dibagi dengan jumlah tub. Apa sih, Yura? Nanti di atas itu warna untuk tub. Nanti yang di bawah itu warna core-nya. Jadi kalau misalnya itu tadi kan yang ditanyakan apa? 59 toh? Jadi di sini mau 59 dibagi berapa banyak tubnya? 8. 8. Nah, 59 kali berapa yang mendekati kali berapa 8 yang mendekati 59? 7, Bu. Ya, 7. Berapa 7 kali 8? 56. 56. Dapat sisanya berapa? 4. 4. 4. 3, Bu, 3. Astaga. Nah, itu kalau dia sisa, jumlah tubnya ditambah 1. Aduh, tulisan. Jadi dia tub 8. Tub 8, core ketiga. Tub ke-8 itu warna apa? Putih, Hah? hitam. Ih, kenapa ini? Ibu memang dibagi 8 kan, Bu? Bu, seharusnya 12, Bu. Tunggu. Sorry. Dibagi. Sorry. Bukan 8. Astaga. Bagi 12. Sorry. 59 dibagi 12. Berapa? Pantas saya bingung. 12 yang mendekati 59 itu kali 4 ya. Apa tuh? 12 kali 4. 48 toh? 9 dikurang 8? 11. Karena sisa, tubnya ditambah 1. Jadi tub ke-5 core ke-11. Nih. Jawabannya A. Tub ke-5 core-nya 11. 11 itu warnanya apa? Pink. Oke? Tadi itu urutan serat dibagi jumlah serat dalam satu tub. Ini nah jumlah serat.
Jadi kalau misalnya ditanyakan lagi pakai 96/8T, terus urutan serat ke 30 misalnya. Berarti 30 dibagi 12. Oke. 2, 24, berarti sisanya 6. Karena ini sisa, tubnya tambah 1. Jadi dia tub ketiga, core ke-6. Begitu. Kalau misalnya dia dapat yang jumlah serat yang ditanyakannya itu pas dibagi hasilnya 0, itu tidak ditambah 1. Misalnya tuh serat ke 60. Misalnya serat ke 60 toh dibagi 12. Kan ini 5. 60, 0. Nah, ini tidak ditambah 1, jadi dia tub ke-5, core-nya bukan kalau dia 0, berarti core-nya dianggap warna terakhir dari banyaknya jumlah serat dalam satu tub. Karena jumlah seratnya ada 12, berarti warna terakhirnya itu warna Tosca. Jadi yang serat ke-60 itu tubnya ke-5, core-nya Tosca. Sebenarnya buat apa ya belajar begini? Itu supaya kalau di lapangan itu kalau kita mau ngecek gangguan bisa ditahu. Bilang yang mana yang harus harus dicek. Tub yang mana, core yang mana itu ya, supaya itu ditahu. Oke, pusing ya? Halo? Ya, Bu. Nanti kali. Halo, masih ada meet-nya kah ini? Masih ada, Bu. Oh, masih ada. Masih, Bu. Gimana untuk warna? Coba saya kasih soal kalian, nah. Kerja coba diketahui kabel Diketahui kabel 72/8T. 72/8T. Coba warna serat ke-40. Jadi, berarti ini dalam satu tub ada berapa? 9 kabel. Ada 9 core. Ingat, kalau saya tuh dapat kau bilang kabel, saya pusapku itu nanti kalau kakak bukan kabel, nah kalau di dalam core. Satu tub itu ada 9 core. Bedakan kabel sama core, toh bisa dibedakan kabel, tub, core, oke? Bu, Ya. tub ke-5 abu-abu, core ke-4 coklat. Oh, itu jawabannya, kau dapat. Ya, Bu. Oke, kita lihat. 72/8T berarti ada 9 core dalam satu tub. Berarti nanti kita bagi 9. 40. 40 dibagi 9. Kali-kali berapa? 4. Dapat 36. Ini 4. Core keberapa tadi kau bilang? Karena ini sisa 1, berarti tubnya ditambah 1. Jadi dia tub ke-5. Core ke-4. Ini, aduh, kita jangan goyang-goyang. Tub 5, core 4. Tadi Arnold jawab apa? Tub abu-abu, core coklat. Ya, cocok nih. Oke. Coba lagi kalau misalnya 64
per 8T. Kor ke 24. Gimana? Ada yang dapat? Tup Tosca, Bu. Tupnya apa? Tupnya hijau. Apa? Kornya Tosca. Tosca? Tupnya hijau. Tupnya hijau. Kornya Tosca. Kornya hitam. Hitam. Ya, itu tadi yang udah jawab Tosca siapa? Jadi tidak selamanya itu kalau dia habis, kalau dia dapat 0 itu toh, tidak selamanya itu Tosca. Lihat dulu berapa satu tup itu ada berapa serat. Kalau ini kan 64 per 8T. Berarti satu tup ada berapa serat? 8. Kalau 8 itu kan warnanya cuma sampai warna apa? Bohcap, mehi. Cuma sampai warna hitam. Toh? Jadi ini 24 dibagi 8 dapat 3, 24, 0. Berarti core-nya itu core 8, tupnya ketiga. Tup hijau, core hitam. Oke? Jadi kalau kamu dapat hasilnya 0, yang dianggap core terakhir itu sesuai dengan banyaknya serat dalam satu tup. Jadi kalau satu tupnya cuma 2, berarti core terakhirnya itu warna apa? Orange. Ya, orange. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi itu untuk soal tulis. Sebenarnya itu yang sudah saya share ya. Jadi sebenarnya sudah bisa Miko jawab itu semua soal tulis. Sisa soal anu Mami. Dari penguji. Siapa tahu ada penguji dari luar yang iseng, nah tanya kok masalah begini. Bu, Ya, kembali tadi yang soal yang anu, Bu. Yang lambda. kenapa? Yang lambda tadi, Bu. Yang lambda. Ini, kenapa? Ada dua itu, Bu. Yang di atas 5,38 sama yang di bawah 5,56. Beda itu anunya, Bu. Kalau yang sesuai alat ukur, biasanya itu yang di atas yang diambil. Oke, Bu. Nah, jadi pakai yang di atas saja. Ada semua dapat jawabannya ya, Arnold ya? Ya, Bu. Ada semua jawabannya. Kalau 556 ada jawabannya. 5,56 44 tuh, Bu. 2,44. Iya. Pakai yang di atas saja. Oke, Bu. Kan nanti pengawas dari sekolah aja yang periksa ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk besok, nah siapa yang besok? Siapa itu besok? Saya itu siapa? Sebut nama. Mana itu? Oke, jadi ini yang saya bilang, nah nanti itu tidak ada ior sama 3A. Soal yang nomor 3A itu nanti dihapus.
Jadi yang soal nomor 3 itu tinggal ditanyakan panjang totalnya Mami. Jadi untuk IOR, tidak usah Mi kamu setting-setting IOR yang ada di OTDR. Ya. Sesuai saja yang ada di Ior OTDR. Iornya itu yang 1,467. Iya, 1,467. Dari tulis itu, Bu. Kenapa? Nggak ditulis lagi. Nggak usah Mi, karena nanti saya sudah minta Bu Eka bikin ulang ini lembar kerja toh. Nanti nggak usah pakai IOR. Nggak ada Mi itu IOR. Pas datangnya, Bu, pakai baju sekolah atau pakai baju praktek, Bu? Apa? Pas datangnya. Kenapa? Baju sekolah tuh langsung pakai. Oh, baju harus baju sekolah di dalamnya. Terserah kalau kamu pakai memang Mi double dari rumah, yang pastinya nanti takutnya orang kesiswaan. Jadi jangan ada yang coba-coba pakai baju kaos biasa di dalamnya nah. Tetap harus pakai baju sekolah karena takutnya ada orang kesiswaan pergi periksa-periksa. Rambutnya kalian juga itu diperiksa, biasanya datang itu mereka ke tempat ujian. Orang BK. Besok itu siapa ya? Nih. Saya, Bu. Besok itu Jabal, Akmar, Noval, Abdul Rauf, Adelia Nanta, Adrian Sukri, Afifa, Grisya, Ahwan, Alifa, Andi Alfiansyah, Andi Hilyatul. Yang sesi siang itu bilang Bu Eka jam 10 datang memang Mi. Supaya bisa cepat selesai. Enggak, maksudnya siapa tahu cepat selesai. Yang sesi 1. Jadi kalian bisa cepat pulang juga begitu. Oke, Bu Eka nanti isi Senin, Selasa, Kamis, saya hari Rabu, B. Jadi besok itu perhatikan warna serat itu yang terutama nanti pertanyaan paling iseng gitu biasa. Pengawas dari luar sebenarnya niatnya cuma iseng tanyakan warna serat. Tapi karena kalau kamu tidak tahu jadinya kemana-mana. Nah, ingat gitu warna serat bocap Mehikupitos. Konfigurasi FTTH. Kayak dari STO, terus apa lagi? ODC, terus ODP, terus ke rumah. Nah, itu yang kalau misalnya ditanya kok, jadi ini praktekmu kabel apa yang kamu ukur? Misalnya kamu dapat yang bagian yang ODC ke ODP itu toh, berarti kabel apa itu yang kau ukur? Halo? Feeder, Ibu. Kabel apa yang dari ODC ke ODP? ODC, ODP, Distribusi. Iya. Jadi yang di sekolah itu yang sebenarnya kamu kerjakan itu kabel distribusi. Nah. Berarti dari kabel feeder Bu? Tidak ada kan kalau kabel feeder itu kan dari ODC ke STO. Berarti kabel distribusi saja dijawab. Iya, kalau misalnya pengujimu bilang, kamu ini lagi kerja kabel apa? Kan kamu kan kerjakan dari 2 titik itu toh, titik ODC dengan titik ODP kan? Iya. Ya, berarti yang kamu kerjakan itu kabel distribusi. Oke. Sama mana ya kemarin itu? Pelajari itu alat-alat alat-alat untuk menyambung apa saja. Gunanya sleeve protection. Ibu. Ya. Apa? Ibu. Ye. Apa itu fungsinya ODC? ODC? ODC. ODC sama ODP itu gunanya untuk distribusi. Karena di situ Mi ditaruh splitter. Splitternya dipasangi splitter 14 atau 18.
Oh, Iya, kalau OTB apa, Bu? OTB itu optical terminal box. Jadi biasa dia kayak sebenarnya itu kalau apa namanya nama perangkat itu kalau yang seperti itu biasa disebut OTB OTB Ji. Tapi karena di Telkom Ji itu yang dinamakan ODC, ODP. Jadi cuman konfigurasinya Ji Telkom yang seperti itu. Konfigurasinya XL Home, konfigurasinya Icon Plus, itu beda lagi namanya mereka. Nah, jadi karena kita itu patokannya sama PT Telkom, makanya kita belajari konfigurasinya FTTH-nya Telkom. Kayak gitu. Jadi Bu, apa sebenarnya itu perbedaannya OTB dan ODC, Bu? kalau kita membeli perangkat ke orang luar negeri itu tidak mengerti bilang ODC, ODP kayak gitu. Mereka taunya itu terminal box. Kayak gitu. Oke, mengerti? Bu, mau bertanya, Bu. Ya, ya. Apa perbedaannya OTB dan ODC, Bu? OTB sama ODC. Kalau OTB itu tidak pakai splitter. Kalau ODC itu pakai splitter. Jadi intinya kalau yang ada D-nya, yang ada distribusinya, berarti dia pakai splitter. Tahu Ji apa itu splitter kah? Kau tahu Ji kah? Splitter itu yang splitter 14, 18. Tahu Ji kalian toh splitter? Nah, jadi sebenarnya splitter itu ditaruh di ODC. ODC itu biasa pakai splitter 14. Jadi masuk 1 core, keluar jadi 4. Kalau ODP pakai splitter yang 18. Kayak gitu. Kalau OTB, terminal box itu tidak ada splitternya. Tapi kalau misalnya besok pengujimu tanya bilang, nah suruh kau cari bilang, mana splitternya ini ODC sama ODP-mu? Ya bilang saja tidak dikonfigurasi pakai splitter, Kina. Karena saya memang tidak pasangi splitter itu kemarin. Kayak cepat ki putus kalau pakai splitter baru mau dicabut pasang. Oke? Ibu. Bu, Ya. apa fungsinya itu OTB? Kalau nggak ada splitternya. Ya sebagai terminal box saja. Jadi? Kayak sebagai ini apa namanya? Dari kabel hitam kita mau jadikan ke pigtail. Jadi disambung ke patch cord. Cuman buat terminasi saja istilahnya, buat terminasi. Biasa dipakai buat apa kabel itu? Ya untuk begini kayak misalnya di sekolah tuh kayak untuk praktek kita pakai untuk simulasi FTTH yang tidak real begitu tuh, tidak real untuk di lapangannya. Daripada boros lagi pakai splitter, kita pakai OTB. Kayak gitu. Ibu apa itu terminasi? Terminasi itu sambungan antara kabel cord, antara cord dengan pigtail. Itu kan kemarin yang dilihat itu yang OTB yang di dinding itu, yang terpasang di dinding. Nah itu kan ada sambungan antara core yang dari kabel hitam itu dengan pigtail toh yang warna kuning, sama dengan yang di ODP itu. Nah itu namanya terminasi, itu sambungan. Terminal toh, kalau terminal itu apa? Terminal bus, tempat untuk sambung-sambung. Terminasi itu tempat sambungan. Jadi peralihan dari core kabel ke pigtail kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? ODC itu pakai pigtail, Bu. Iya, ada pigtailnya juga di ODC. Di dalam itu, di dalam rak-raknya. Kalian tahu gitu ODC itu kan yang besar itu, rak yang besar. Terus ada nomor-nomornya kemarin toh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu toh. Nah itu kalau kamu tarik keluar, di dalamnya itu ada splicing, terminasi antara core yang dari kabel hitam itu dengan
piktel. Itu bisa kamu colok. Kayak gitu. Ingat itu besok nah, yang di ODC itu, kalau kamu dapat yang pakai ODC, rak yang ke-6 itu warnanya bohcap. Rak yang ke-7 warnanya Mehikupitos. Terus kalau kamu dapat yang kabel ODC, itu core yang warna hijau, kuning, pink itu tidak tersambung. Jadi kalau pengawasmu kasih itu, kan kamu sudah saya kasih bocorkan ini bilang tidak tersambung. Tapi kalau pengawasmu bilang mana buktinya, ya laser kina. Laser ki dari arah ODP. Tidak tembus itu nanti ke kabel putusnya. Oke, Bu, intinya bisa ulangi, Bu? apa? Kenapa Bisa tadi? diulangi. Oke, tadi ini yang saya infokan. Kalau kamu kan ini kan besok itu ada dua kabel, dua bagian toh, yang dekat papan sama yang di ODC, yang di belakang. Kalau kamu dapat yang di ODC, itu core yang warna hijau, kuning, sama pink, itu tidak bisa. Nah, karena terputus ki di ODP-nya, tidak tersambung di ODP. Waktu saya kerjai, putus ki. Belum malah ki sambung ki. Jadi kalau pengawasmu kasih kalau soal suruh kerja warna hijau atau kuning atau pink, itu sebenarnya tidak bisa kok kerja. Cara buktikannya, laser key dari ODP pasti tidak tembus itu ke kabel putusnya. Intinya begini, kalau besok itu pas mulai ke praktek, pas disuruh kerja core, misalnya kerja core hijau, laser dulu dari arah ODC, laser tembus ada tidak? Tembus. Kalau tembus berarti bagus. Dari tembusnya itu maksudnya yang ditembus di kabel yang di tengah yang putus itu toh. Terus laser lagi dari arah ODP-nya. Tembus tidak? Kalau tembus berarti bagus. Siapa tahu tidak tembus ya, percuma kau sambung, nanti tidak sampai di ujung. Kayak gitu maksudku. Bu, Apa? berurut di warnanya di ODC sama di ODP, Kak, Bu? Yang di ODC itu tidak berurut. Jadi rak yang ke-6 itu warnanya bohcap. 1 sampai 6 itu warnanya bohcap. Terus rak ke-7 1 sampai 6 warnanya Mehikupitos. Ada aja saya catat itu di ODC-nya. Kalau kamu dapat yang depannya papan tulis, itu warnanya cuman bohcap. Kalau yang depan papan tulis warnanya cuman 6. Berarti 6 korji, Bu. Iya, 6 korji kalau yang kamu dapat depan papan tulis. Tapi enggak teracak sih, Bu, yang di ODC, Bu. Maksudnya siapa ini Kak Fuad? Iya, Bu. Tidak Ji Fuad, yang kayak kemarin Ji, kan saya tidak bongkar yang di ODC toh. Oh, oke, Yang Bu. yang kayak kemarin Ji kalian, yang kayak kemarin Ji kalian praktek, saya cuman bongkar yang di ODP. Jadi yang ODP teracak. apa? Yang di ODP yang teracak atau tidak? Tidak, betul nih. Oh iya, urutannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, saya lupa kasih label. Dari luar Ki hitungannya. Jadi paling atas dari luar 1, 2, 3. Nanti kolaser lah, intinya kolaser. Nah, itu gunanya disuruh pakai laser. Supaya bisa kau tahu, oh yang cocok Mika ini ya warna biru yang mau warna hijau yang mau disambung kayak gitu. Oke, intinya pakai lasernya karena itu penilaian juga. Bu, Ya, bisa nanti minta waktunya 5 menit, Bu, sebelum end meet. mau apa? Minta waktunya, Bu, nanti 5 menit sebelum akhir meet, Bu. Mau Karena apa? tadi bahas ulang, Bu, yang tentang alat apa yang diukur, kabel apa yang diukur, yang mau diukur, OTB apa tadi semua itu, Bu. Bukan Ji yang soal, Bu, yang pertanyaan-pertanyaan dari pengawas lah.
Oh, pertanyaan pengawas. Apakah yang kau mau tanyakan ini? Tanyakan memang nih. Tadi Apa yang kita sebut, beratanya Bu. Bu? Kenapa? Yang itu, Bu, yang kabel apa yang mau diukur ini? Yang ODC. Yang kamu ukur itu namanya kabel distribusi. Distribusi dua-duanya, Bu. Kalau sesuai konfigurasi, kalau yang di perangkat ODC itu toh, kau tahu itu perangkat ODC yang besar itu toh? ODC yang jauh, Bu, yang di Ya, yang di belakang. yang di belakang. Ya, itu kan cocok media ODC sama ODP. Berarti kabelnya kabel distribusi. Toh, cuman yang depan papan itu kan dia sebenarnya itu OTB sama ODP. Nah, jadi kalau secara ininya bukan disebut sebagai kabel distribusi, jadi cuman kabel saja. Oh iya. Kayak gitu. Cuman dianggap sebagai ODC, itu yang di OTB-nya. Tapi enggak apa-apa, jelaskan saja. Yang penting kamu mengerti. Ya jelaskan saja sama pengawasnya. Toh? Jadi kalau kamu dapat yang depan papan tulis, itu kan sebenarnya dia OTB, Optical Terminal Box, sama ODP. Jadi tidak bisa disebut juga dia kabel distribusi karena bukan dari ODC ke ODP kayak gitu. Jadi memang kabel saja buat latihan kayak gitu. Nah, Apa, Bu? Yang di ODC ke ODP itu kabel yang nggak bisa warna apa saja, Bu? hijau, kuning, sama pink. Ada aja saya tempel di ODP itu. Yang tidak bisa. Iya, hijau, kuning, sama pink. Di dekat papan itu, Bu. Bisa semua itu, cuman warnanya bohcap, Ji. Bohcap. Iya. Berapa warna, Ji, Bu, yang di dekat papan itu? Berapa warna itu kalau bohcap coba? Bohcap 6. Iya, 6. Tapi tetap kamu harus selalu cek pakai laser. Ya, Nah, Bu. karena siapa tahu ada yang core-nya putus. Pada saat mungkin dikupas kabelnya dia ikut bengkok ki, patah ki. Percuma nanti kamu sambung, ternyata dia putus di bukan di sambungannya. Jadi intinya tetap harus di laser. Lihat ki, ada tembus tidak warnanya di tengah-tengah. Kayak gitu. Bu, terus yang di ODC ODP itu berapa warna yang bisa di situ? Kan 12 warna. Hijau, kuning, pink. Berarti Ya. 12 warna, Bu. 12 warna selain hijau, kuning, pink. Berarti cuma 9 yang bisa. Oke, Bu. Urutannya itu nanti dari atas nah. Kalau kamu buka ODP, dia dari atas itu biru, orange, hijau. Terus di bawah lagi coklat, abu-abu, putih. Di adaptornya itu kalau kamu buka ODP itu toh sudah berurut gitu. Kentara itu yang tidak ada yang warna hijau, kuning, pink itu tidak ada pigtailnya. Ada lagi mau ditanyakan? Ingat besok kebersihannya nah. Jadi begitu kamu masuk, cek dulu alatnya. Lengkap tidak OTDR sama kabel-kabelnya, alat-alat untuk menyambung, alat OPM, OLS, laser, ada semua. Baru tanyakan nih, core-nya warna apa yang mau dikerja. Terus kalau sudah selesai, rapikan semua itu, gulung semua kembali patch-core-mu, pokoknya rapikan kembali. Lihat, kalau yang sebelumnya susun ke dalam box, berarti kamu juga susun kembali ke dalam toolbox. Gitu. Kalau yang sebelumnya susun rapi jadi meja, ya susun rapi saja. Kecuali dapat yang terakhir harus kasih selesai sampai ke lab, kasih rapi. Bu. Ya. Yang hitung-hitungan tadi, Bu. Kenapa? Minta tolong nanti difotokan itu, Bu, yang di kertas tadi sama
Oh Yang iya. soal nomor 5, Mm-mm. yang mana tadi tuh yang dikurang, Bu? Yang di atas. Yang 5,38. Bentar. Jadi 8 8. dikurang 5,38. Yang 556 itu apa, Bu? Bukan angka hasilnya itu. Memang di OPM itu biasa ada 2, tapi yang diambil di atas saja. Yang di atas saja, Bu. Nanti saya tanya Bu Eka saja, bilang samakan saja, ambil yang di atas. Kan itu yang periksa saya aja sama Bu Eka. Oh iya, Bu. Mm-mm. Apalagi? Tenang mau kok saja, yang penting ingat-ingat saja waktu mau latihan kemarin. Bikin apa? Pertama OTDR dulu, setting. Berarti yang disetting sisa panjang gelombang. Averagingnya ambil yang paling cepat. Terus range-nya pilih mau ke antara 2,5 atau 5 kilo. Terus pulsa width-nya pilih nih pakai 100 atau 50 nanosecond. Itu saja. Untuk AVG, cek nih berapa jaraknya. Terus loss-nya sesuaikan kalau di lembar kerjanya. Kalau kau nggak mau susah, lihat lembar kerjanya. Kalau dia satuannya dB ya, lihat misalnya yang satuannya dB apa. Oke. Ada lagi mau ditanya? Bu, panjang kabel ODC OTP berapa, Bu? Kalau yang di Yang belakang itu dia kalau sudah disambung jadinya 0,9. Kalau yang depan papan tulis itu kalau sudah disambung jadinya 2,5. Oh ya itu OTDR. Nah kalau misalnya kayak kemarin kan banyak yang ngeblank, matikan dulu. Misal banyak yang dia hasilnya itu tidak sesuai. Jadi matikan dulu OTDR-nya, kasih nyala ulang, terus nanti lihat page score-nya baik-baik dulu, tak pasang klik kah atau ada yang salah. Terus nanti di start ulang saja. Mengukur 2 sampai 3 kali ulang. Supaya pasti jawabannya, oke? Bu, Iya apa? Apalagi ada yang mau ditanyakan? misalnya nanti bertanya apa bedanya dipakai 50 ons atau 100 ons. Apa ons? Kok timbang kacang 5 ons? Bu. Astaga. Apa ons? Nanosecond. Itu Bu. Apa bedanya itu apa? NS toh? Iya pulsa width. Ya. Pulsa width itu. Ini nih ada teorinya, tunggu dulu. Mana ya? Nanti ditanya Bu, apa bedanya? Ditanya kenapa harus pakai nanosecond atau 100 nanosecond? Iya, tunggu dulu. Ada Mika yang sudah baca yang saya share itu OTDR. Materinya tunggu dulu, mana itu? Nih, alat ukur. Masih share screen kah ini kok? Halo? Masih, Bu. Oke, nah ini buka ini OTDR, ada cara kerja OTDR. Bagaimana OTDR bekerja. Nanti di sini ada teorinya tentang pulsa width. Nah, ini ada teorinya tentang kalau turun itu apa, kalau naik itu apa, oke? Jadi kalau dia turun itu berarti ada fusion splicing atau bending. Nah, kalau dia naik itu berarti ada ketemu konektor atau mechanical splicing. Mana itu yang pulsa width?
Nah ini, yang ini nih, apa dynamic range-nya. Pulsa pendek memberikan resolusi yang lebih tinggi tetapi dengan dynamic range yang lebih pendek. Jadi kenapa saya ambil yang paling tinggi semua? Supaya dia dapat resolusinya lebih bagus. Dan untuk jarak yang yang lebih panjang di atas 1 kilo. Gitu. Oke. Jadi makanya saya bilang sebenarnya tidak ada aja yang membedakan. Cuma nanti dari segi tampilannya saja beda. Kalau kamu pakai 100 nanosecond sama 50 nanosecond atau 30 nanosecond sama 100 nanosecond lah. Itu tampilannya saja yang beda nanti. Tidak mempengaruhi hasilnya. Hasilnya akan tetap sama hasil dari panjang kabelnya. Oke? Ini ada dead zone. Oh ya ini dead zone ini. Kalau misalnya besok ditanyakan, kok kan ini grafiknya seperti ini. Mana itu grafik OTDR? Nah ini grafik OTDR kan seperti ini. Halo, masih ada aja semua? Masih, Bu. Nah, ini yang naik. Aduh, enggak ada pennya ini ya. Nah, ini. Ini yang ini namanya dead zone. Nah, kenapa dinamakan dead zone? Karena dia daerah yang tidak bisa diukur sama OTDR. Nah, ini juga mempengaruhi kalau kamu pakai yang pulsa width-nya 30 nanosecond, dead zone-nya nanti lebih lebar kelihatannya. Tapi kalau kamu pakai yang 100 nanosecond, dead zone-nya mengecil. Mempengaruhi di situ juga. Nah, dead zone itu artinya daerah yang OTDR tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Karena di situ bertumpuki antara cahaya yang pergi dengan cahaya yang kembali. Kan OTDR prinsipnya kirim cahaya itu terus-terus ya, menerus-menerus ya kirim cahaya, bukan bilang ditembak satu kali tembakan cium kayak peluru baru dia kembali, tidak begitu. Tapi kirim cahaya terus-menerus. Jadi pada saat dia kirim cahaya, ada juga cahaya yang kembali, nah numpuk di situ di dead zone. Nah, itu dead zone biasanya di bawah 100 meter. Di panjang kabel di bawah 100 meter. Makanya OTDR itu cuma bisa dipakai untuk ukur yang kabel lebih dari 100 meter. Kenapa tidak bisa ukur kabel kecil-kecil kayak kita mau ukur panjangnya patchcore yang cuma 2 meter. Tidak bisa pakai OTDR. Karena lebih besar nanti dead zone-nya, dia tidak bisa membaca berapa panjangnya. Oke, mengerti? Saya ulangi nah. Dead zone itu tadi itu yang. Jadi kalau ini grafik OTDR, ini namanya dead zone. Nih. Dead zone itu tempat yang OTDR tidak bisa baca. Ada apa di situ? Ada loss kah? Ada bending kah? Ada patah kah? Kayak gitu. Nah, itu biasanya jaraknya sekitar 100 meter atau 100-200 meter lah kayak begitu. Nah, di bawah 1 kilo atau di bawah 500 kilo. Tapi kalau alat OTDR-nya sudah canggih sekali itu biasanya di bawah di atas 50 meter itu bisa. Nah, ini namanya dead zone. Jadi yang tidak bisa dibaca sama OTDR. Coba ada yang bisa ulangi apa itu dead zone? Halo, apa itu dead zone? Nah, ini dead zone, dead zone. Ini dead zone nih. Dia grafiknya dari atas ke bawah. Nah, ini dead zone. Oke.
Jadi bedanya nanti yang pakai 100 nanosecond sama 30 nanosecond, yang pulsa width-nya lebih rendah, itu dari dead zone-nya. Dead zone itu zona mati, artinya tidak bisa dibaca oleh OTDR. Nih, silakan dibaca nanti ini nah, dead zone. Jadi dia numpuk di situ cahaya, antara cahaya yang ditembakkan dengan cahaya yang kembali. Istilahnya kalau OTDR-nya tuh pas di bagian situ dia silau. Yang mana ini? Apa yang terjadi di yang saya lewati kayak gitu. Ini dibilang mechanical splice event. Jadi orang dulu itu sambung kabel core tidak pakai alat tapi pakai alat begini. Tidak pakai fusion splicer tapi pakai begini, ini namanya mechanical splicing. Jadi penyambungan mekanik. Nah, ini dibilang microbending, gulungan kabel. Nih ada fiber end, artinya titik ujung. Ada namanya ghost event. Itu yang pernah saya kasih tahu. Sudah ujung, terus tiba-tiba ada lagi ujung lagi di belakangnya. Yang ini. Nah, ini namanya ghost. Ini di sini OTDR. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah saya share nah di grupnya. Ibu cewek atau cowok pengawas dari telepon? Cowok. Tidak pernah ada cewek. Baik, Bu. Apa? Baik, Bu. Tidak lah. Deh. Kenapa nama baik? Kalau dari luar tidak baik nanti saya galak. Adrian, gimana Adrian? Masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti lanjut di chat lagi, Bu. Iya Karena deh. kan masih mau juga baca itu yang tadi kita kirim tuh, Bu. Oh iya. PDF. Pelajari saja Iya. teori optik nah. Iya, Bu. Teori-teorinya. Kayak masa urutan warna saja kok nggak tahu. Terus jenis apa? Serat ada single mode, multi mode. Terus bagian-bagian kabel ada namanya string member. Ada namanya jaketnya. Terus yang tentang fungsi OPM, OLS, fungsi OTDR, cara kerja OPM, OLS, kayak gitu-gitu. Gitu pelajari guys. Ibu, Ya, tapi masih takut-takut ki, Bu. apa? Masih takut-takut kini UKK, Ibu. Ih deh, santai Moko. Relax, Moko tidur saja. Yang yang hujan besok. Nanti terlambat kau bangun. Kenapa? Ini kalau kamu lihat materi-materi lihat kembali yang saya di medianya grup Telegram nih banyak tuh. Nggak usah ini instalasi, nggak usah nggak ditanya gitu. Kebanyakan dasar-dasar sama hitung-hitung itu yang bikin malu-malu tuh biasa gara-gara berhitung Ji. Masa biar kurang-kurang koma saja nggak tahu. Itu biasa bikin jadi masalah. Nah, belajar kok kali-kalimu itu nanti besok ditanya kok. Gara-gara salah hitung saja jadi kemana-mana Mi.
Bu, soal yang tadi kita bahas, Kenapa? sama atau angkanya yang kita kasih beda, Bu? Yang print itu Pak Firman. Cuman saya enggak pastikan kemarin, tapi kalau sebenarnya soalnya itu harusnya yang saya share tadi, gitu. Oh iya. Mudah-mudahan bukan di lain lah print Pak Firman. Mana itu ada UKK. Nih. Ini kali ya. Nah, ini kan soalnya nih UKK. Kita kan paket 2. Nih, soal teori. Nih, nama udah luka. Nah, ini soal teorinya nih. 2021, 22. Cocok Minto? Nah, ini soal teori. Ini soal praktek. Oh ya, besok itu jangan lihat ini soal praktek yang dibagikan, nah, karena besok ada lembaran dibagikan ke ini soal praktek. Kan sebenarnya soalnya itu disuruh ganti konektor. Cuman kayaknya susah karena harus SOC. Makanya di sekolah itu pakai yang putus di tengah saja. Nanti dikonfirmasi jika pengawas. Nah, ini soal. Terus ini panduan penilaian paket 2. Nah, ini lembar penilaiannya. Ini siap-siap ditanya nah. Mengidentifikasi jenis-jenis konektor fiber optik. Berarti apa? Jenis-jenis konektor SC, FC. Oke. Terus pengetahuan tentang jenis-jenis kabel fiber. Itu tadi yang soal tulis tadi. Nih, menjelaskan persiapan power meter dan peralatan penunjang lainnya. Jadi kalau praktikum OPM, apa yang harus disiapkan? Petscore 2, terus adaptor 1. Nah, terus apa yang harus dilakukan sebelum mengukur? Harus kalibrasi. Kayak gitu. Menjelaskan prosedur perapian kembali alat dan tempat kerja, itu dilihat caramu nanti kasih bersih. Itu Ji. Nih sama pengoperasian OTDR, bagaimana cara setting-settingnya. Dilihat nanti caramu menyambung kabel fiber optik. Hasilnya bagus atau tidak. Nah, itu dinilai semua. Ini nanti yang akan dinilai-nilai semua anumu, pekerjaanmu. Caramu OPM betul nih tidak? Kalibrasi sudah benar? OTDR caranya sudah benar? Nah, itu jadi cek. Kerapihan, kayak gitu-gitu. Oke, gimana? Masih ada lagi yang mau ditanya? Sudah 1 jam loh ini rekamannya. Ibu. Apa? Apa sih? Apa? Apa SC, Bu? Apa? Apa SC, Bu? SC itu konektor. Konektor SC yang warna biru. Subscribe konektor. Ya, subscribe konektor. Kalau yang dipakai di OTDR itu FC. OTDR yang yang touchscreen. Kalau OTDR yang satu kan dia pakai SCG. Iya sih itu, Bu. Apa? Apa? Tadi kalau bisa bicara.
Halo, apa? Kecil sekali suaranya kalian gara-gara anu tadi sudah Kak terima telepon. Bu, apa lagi kepanjangannya sih, Bu? Lupa, Bu. Subscribe, Oh, subscribe. subscriber konektor. Ibu, Jabal besok mau di bede. Remet. Ah, tak kalah aja mau kepengen datang. Masih mau kok Jabal. Dia bodoh-bodoh itu mau remet kerja 2 kali. Penyerangan mental ini, Bu. Ih, kenapa kalau BSK tidak gitu? Yang penting kau belajar. Kecuali kau tidak belajar ya. Ibu, Apa? sleeve protection besok dikasih berapa Bu? Dikasih satu tempat. Itu satu Fuad sudah tempat. bereskan semua, tisu baru, alkohol baru, lakban masih terplastik, petskot-petskotnya masih baru tapi sudah nah anu Alfian, ada Alfian sini? Ada satu box sudah pakai Alfian deh. Pas dia latihan bagusnya hasilnya semua. Di bawah link budget. Link budget 1,1 dia dapat redaman 0,9 juta. Wah. Itu semua pakai yang baru besok itu nah kalian. Untuk urutan prakteknya Bu, diikuti Mami besok Bu, setelah kerja soal atau bagaimana Bu? Ikuti besok, siapa yang pertama besok Oh berarti sesuai Iya, kalau kamu terlambat ya yang berikutnya, pokoknya yang ada di situ. Bu, Dua-dua orang, Ibu. Iya, 2 orang. Bu, Ya, misalnya lebih dari satu menyambung kan splicing baru tak pakai sleeve. Enggak apa-apa jadi lebih dari satu sleeve dipakai. tidak apa-apa jika kan sudah disediakan kok satu tempat itu. Jangan kok ribut-ribut. Kalau salah. Jangan kok panik. Jangan kok aduh. Diam-diam saja. Jangan kok mengundang pengawasmu menuju ke tempatmu. Jadi itu pengawas nggak berdiri di samping kita atau Bu? Tergantung. Kalau pengawasnya tidak ada kerjaan, dia mau ngantuk, kayak pergi-pergi di dekatmu. Semoga tidur di saya Bu. Makanya keluarkan memang baca-bacamu. Biasa juga itu ada pengawas yang dia duduk-duduk saja. Terus oh ya oke. Biasa ada yang begitu Ji, ada yang cari gara-gara. Jadi besok itu tergantung juga keberuntunganmu. Memang baca-bacamu besok. Oke, ada lagi. Mau lobet HP-ku. Relax saja, tidur yang besok ini Afifa, Grisya. Halo? Bu. Oke, sudah Mina? Oh, iya, Bu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan chat saja di grup. Ya Bu. Oke, thank you, semangat pagi. Makasih, Bu. Pagi. Assalamualaikum.